Perkenalkan, nama saya Gregoris Andi Prasetyo dari Prodi Manajemen semester 2. Dan pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas mengenai ilmu Triarkara. Jadi, Triarkara ini sendiri merupakan seorang filsuf besar Indonesia, seorang iman Katolik juga, cendekiawan dan pendidik yang pemikirannya tentang manusia dan pendidikan itu sangat relevan dengan pendidikan zaman sekarang. Oke, yang pertama kita menelusuri gagasan-gagasan pada buku Triarkara ini dari buku kedua dalam karyanya, khususnya pada bagian hominisasi dan humanisasi yang terbagi menjadi 3 bab penting. Yang pertama ada problematika pendidikan, yang kedua ada fenomena pendidikan, dan yang ketiga ada capita selecta filsafat pendidikan. Kenapa ilmu ini penting untuk dipelajari selama perkuliahan atau pendidikan? Jadi, pernah nggak kita bertanya, apa sih tujuannya pendidikan? Untuk apa kita melakukan pendidikan? Dan apa artinya menjadi manusia yang terdidik? Dalam buku kedua ini, Triarkara menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sangat dalam. Ilmu penting ini karena yang pertama, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan, lalu mendorong kita memahami pendidikan bukan sekedar formalitas tapi proses humanisasi. Dan yang ketiga, membangun kesadaran bahwa manusia tidak cukup hanya hidup tapi harus menghidupi nilai. Maka dengan memahami filsafat Triarkara ini, kita tidak hanya belajar menjadi pintar, tapi juga belajar menjadi manusia seutuhnya, yaitu dengan cara membangun kesadaran untuk menjadi pendidik dan pelajar yang lebih manusiawi. Jadi gini, pendidikan bukan sekedar alat atau bukan sekedar cari ijazah atau cari gelar lah istilahnya. Jadi dalam filsafat Triarkara ini dijelaskan bahwa pendidikan adalah perjalanan spiritual dan moral agar manusia menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Dan mengapa ini penting dijalankan selama perkuliahan? Karena masa kuliah bukan hanya waktu untuk mengisi otak, tetapi juga pembentukan watak moral dari seseorang itu. Di kampus kita bukan hanya sekedar mengejar nilai IPK, tapi membentuk cara berpikir kritis, bersikap adil, dan cara berelasi dengan sesama secara manusiawi. Mari kita tanya diri kita sendiri. Berapa banyak mahasiswa yang lulus dengan nilai tinggi, tapi tak tahu bagaimana bersikap jujur? Berapa banyak yang cerdas dalam analisis, tapi kasar dalam diskusi? Dan berapa banyak yang aktif dalam organisasi, tapi lupa pada nilai kebaikan bersama? Inilah krisis yang ingin disorot dari filsafat Triarkara ini. Jadi, di dalam buku kedua ini dijelaskan bahwa pendidikan kita bisa saja maju dalam teknologi, tapi gagal dalam memanusiakan manusia. Kita punya banyak sekali sarjana, tapi sedikit yang mau menjadi pemikir. Kita punya banyak lulusan, tapi sedikit yang benar-benar berjiwa luhur. Triarkara ini ingin mengembalikan pendidikan pada akal moralnya, dan ia mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha pengangkatan manusia oleh manusia menjadi manusia. Dan kata pengangkatan ini sangat penting karena manusia tidak otomatis menjadi pribadi yang utuh. Ia harus diangkat oleh pengalaman, oleh pengajaran, dan perjumpaan dengan sesama. Dan tentu saja oleh nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Lalu, bagaimana sih kita bisa mewujudkan selama masa perkuliahan ini? Yang pertama dengan memiliki kesadaran reflektif. Di selama perkuliahan jangan hanya belajar demi lulus, tapi bertanyalah, apa arti pengetahuan ini untuk hidup pribadi kita masing-masing? Lalu yang kedua ada kebebasan yang bertanggung jawab.
Di sini mahasiswa adalah individu yang bebas, tapi kebebasan itu hanya bernilai jika diarahkan untuk membangun pribadi dan masyarakat. Dan yang ketiga, dengan menghargai proses. Pendidikan ini bukan menjanjikan hasil yang cepat, tapi pembentukan karakter yang memerlukan waktu, kegagalan juga, dan juga kesabaran dalam menjalani pendidikan ini. Maka ketika mahasiswa belajar, kita sedang belajar membentuk diri secara nggak langsung, dan kita sedang diajak bukan hanya untuk tahu banyak, tetapi untuk lebih bijak, bukan hanya menjadi manusia cerdas, tetapi menjadi manusia yang mengerti makna hidup. Itulah yang dikatakan Triarkara dalam buku kedua di kata pengantarnya. Jadi dapat saya saya dapat ambil nih, yaitu pemikiran yang dalam namun sangat praktis, dan juga pemikiran yang tidak hanya hidup di buku, tapi bisa mengubah cara kita hidup sehari-hari, baik di kelas, dalam organisasi, maupun di dalam masyarakat. Tenggara Timur yang bangunannya tak layak Senjangan masih sangat lainnya. besar dalam Contohnya Indonesia. SMP 75 tahun Indonesia masih itu dalam yang bangsa. belajar potret Namun di Indonesia, kesenjangan pendidikan masih menjadi masalah. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi dari buku kedua, yaitu mulai dari problematika pendidikan. Dalam buku Triarkara ini membuka pembahasan tentang pendidikan dengan kritik yang sangat tajam terhadap praktek pendidikan modern yang terlalu menekankan aspek teknik dan fungsional. Ya, bisa dibilang pendidikan saat ini kerap dipahami sebagai sarana untuk mencetak tenaga kerja, meraih efisiensi, dan memperoleh ijazah, seolah-olah hanya menjadi alat untuk bertahan hidup secara ekonomi. Namun, Triarkara mempertanyakan apakah pendidikan cukup jika hanya sekedar alat hidup? Bukankah seharusnya pendidikan juga menjadi cara untuk menghidupi hidup, yakni menjadikan manusia menjadi manusiawi? Dan menurut Triarkara, pendidikan sejati bukan sekedar membentuk pribadi sesuai pola yang sudah ada, melainkan mengadakan pribadi manusia dari dalam. Namun sayang, dalam prakteknya, dunia sekarang ini lebih sibuk untuk menjudge hasil, efisiensi, dan capaian dari pendidikan itu. Akibatnya, pendidikan mengalami kemunduran. Yang murid menjadi objek, guru hanya sekedar menjadi pengatur, dan sekolah berfungsi seperti pabrik, bukan rumah untuk pertumbuhan manusia. Padahal kan, pendidikan adalah hak dasar setiap manusia, dan seharusnya menjadi proses pembentukan pribadi yang utuh, baik dari sisi intelektual, karakter, maupun kemanusiaan. Dan permasalahan pendidikan di Indonesia juga banyak ya, mencakup ketimpangan akses, terutama bagi anak-anak yang di daerah terpencil atau dari keluarga yang kurang mampu, sehingga efeknya sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Di ketimpangan ini berkontribusi pada kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Proses belajar pun kerap terjebak dalam rutinitas formal yang hanya mengejar nilai semata-mata untuk nilai dan tanpa memperhatikan pengembangan karakter, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Lalu kita lanjut ke materi bab kedua, yaitu fenomena pendidikan antara kemajuan dan kritis kemanusiaan. Fenomena pendidikan di Indonesia ini terus bergerak secara dinamis, mencerminkan berbagai perubahan sosial dan teknologi yang mempengaruhinya. Salah satu perkembangan positif yaitu masuknya teknologi digital dalam dunia pendidikan.
Digitalisasi dan pembelajaran daring telah membuka akses lebih luas bagi proses belajar mengajar dan memungkinkan pendidikan ini menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Akan tetapi, kemajuan ini juga memunculkan tantangan baru, seperti kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang beresiko memperlebar jurang akses pendidikan. Di sisi lain juga, tumbuh pula kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai pencapaian akademik, tetapi sebagai proses pembentukan kepribadian, penanaman nilai etika, dan pengembangan empati peserta didik. Munculnya kesadaran ini menjadi sinyal positif dalam usaha memanusiakan dalam bidang pendidikan. Tapi juga gini, masih banyak fenomena negatif juga, efek negatif juga yang mewarnai praktek pendidikan pada nyatanya. Dan juga minimnya pemahaman nilai-nilai kemanusiaan juga masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Pada bab kali ini, Triakara dalam refleksi kritisnya menyoroti bahwa pendidikan seringkali kehilangan sentuhan pribadi. Murid dinilai berdasarkan angka dan skor ujian, bukan berdasarkan nilai kemanusiaan atau keunikan pribadinya. Nilai hidup tergeser oleh nilai akademik. Ya, nilai hidup tergeser oleh angka lah, bisa dibilang gitu. Jadi, ia menekankan bahwa pendidikan sejati adalah relasi antar pribadi, hubungan antar dosen dan mahasiswa, guru dan murid, yang dibangun atas dasar penghormatan terhadap martabat masing-masing secara manusia. Dalam konteks ini, pendidikan seharusnya mengembangkan seluruh aspek kemanusiaan, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuannya bukan hanya menciptakan manusia yang cerdas dan teknis, tapi juga matang secara emosional dan spiritual. Namun pada nyatanya, seringkali memperlihatkan hal sebaliknya. Siswa tenaga yang diajar merasa tertekan, guru kehilangan semangat, tenaga pendidik kehilangan semangat, dan sistem pendidikan lebih sibuk mengurus laporan administratif serta akreditasi ketimbang memfokuskan diri pada pertumbuhan tenaga yang dididik. Jadi, krisis ini menunjukkan bahwa kita perlu menanyakan kembali dasar dan arah pendidikan di Indonesia. Jika tidak, pendidikan hanya akan menghasilkan individu-individu yang terampil secara teknis, tetapi kurang secara moral atau miskin secara batin, mahir bekerja, tetapi tidak bijak dalam hidup. Dan Triakara ini mengajak kita untuk bertanya secara jujur dan mendasar, untuk siapa dan untuk apa pendidikan ini sebenarnya. Dan setelah kita membahas dua bahasan sebelumnya, yaitu fenomena pendidikan dan problematik pendidikan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Capita Selecta Filsafat Pendidikan. Dalam artian, pendidikan sebagai proses menjadi manusia. Filsafat pendidikan ini memberikan landasan berpikir mendalam mengenai makna dan tujuan dari proses mendidik. Jadi di karya Triakara ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar kayak kegiatan berbagi ilmu, mentransfer ilmu. Jadi lebih ke memanusiakan manusia. Ia juga menyebutnya sebagai proses hominisasi dan humanisasi, dua konsep kunci yang menjadi dasar yang kuat filsafat pendidikannya. Yang pertama ada hominisasi. Hominisasi ini merujuk pada proses biologis dan evolusioner, di mana makhluk hidup berkembang menjadi manusia secara fisik atau Homo sapien. Namun, menjadi Homo sapien belum tentu cukup untuk disebut manusia dalam arti penuh.
disinilah peran penting humanisasi itu. Ini berkesinambungan ya antara hominisasi dan humanisasi ini. Jadi humanisasi ini proses spiritual, moral, dan budaya yang menjadikan seseorang benar-benar hidup sebagai manusia sejati. Humanisasi ini lebih ke mengarahkan manusia untuk menyadari akan kebebasannya, mengolah kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab, dan juga menghidupi nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-harinya. Dan tanpa adanya pendidikan, ya manusia kita ini hanya akan mengikuti naluri dan sistem sosial tanpa arah yang jelas. Jadi Triakara ini juga menekankan bahwa pendidikan ideal harus mengangkat manusia muda ke taraf insani, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara moral dan sosial. Jadi kita harus mampu lah, wajib membentuk manusia yang berpikir kritis, yang memiliki empati, dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itu, pendidikan sejati tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan beragama. Jadi pendidikan ini bisa dikatakan sebagai proses yang berlangsung seumur hidup. Lalu juga ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah pertemuan atau perjumpaan antar manusia, menjalin relasi antar pribadi yang lebih matang dengan pribadi yang lebih tumbuh. Jadi relasi ini bersifat mendalam ya, bukan sekedar teknis dan administratif. Jadi dalam pandangan ini, tenaga pendidik bukan sekedar penyampai materi, tapi pembimbing dalam pertumbuhan moral dan pertumbuhan eksistensial bagi peserta didik. Triakara juga memberikan tekanan pada pentingnya nilai-nilai dalam pendidikan. Jadi tanpa nilai-nilai ini seperti kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan tanggung jawab, pendidikan akan kehilangan arah dan maknanya. Jadi nilai-nilai ini harus menjadi jiwa dari setiap kurikulum, bukan hanya sekedar titipan, sisipan, atau sebagai pelengkap lah bisa dibilangnya. Jadi itu tadi ada 3 materi yang sudah saya sampaikan. Lalu kesimpulannya, jadi kita lanjut ke kesimpulan ya. Menurut Triakara ini, pendidikan adalah proyek hidup yang tidak akan pernah selesai sih menurut saya. Karena menjadi manusia itu sendiri adalah proses yang terus berkembang, terus naik level, next step segitu. Jadi pendidikan ini harus menjadi sarana untuk membantu setiap manusia menjadi dirinya yang paling orisinil, yang paling otentik, bermartabat dan berdaya secara utuh dalam kehidupan. Dan Triakara juga tidak menawarkan metode instan, tapi ia menawarkan arah, yaitu humanisasi sebagai tujuan utama pendidikan. Jika kita adalah murid, mahasiswa atau siswa, jadi mari kita pahami bahwa belajar bukan sekedar menghafal, berhitung, menghafalkan rumus, tapi mencari makna dan nilai dalam moral kehidupan ini. Dan jika kita adalah orang tua, masyarakat, atau pemimpin sekalipun, mari kita ciptakan lingkungan di mana pendidikan ini menjadi jalan untuk menjadikan manusia lebih manusiawi. Saya paling ingat ini kutipan dari buku kedua Triakara ini, yaitu mengenai pendidikan adalah usaha pengangkatan manusia oleh manusia menjadi manusia. Itu sih yang saya ingat sekali. Jadi pendidikan ini
menjadikan diri kita seutuhnya menjadi manusia yang menjadi diri sendiri lah ibaratnya. Jadi antar manusia kita saling membantu, kita bersikap baiklah kepada sesama. Jadi inilah review singkat saya mengenai buku kedua dari filsuf terkenal asal Indonesia, yaitu Triarkara, yang tema utamanya hominisasi dan humanisasi. Jadi bagi kita semua yang menonton video ini, sebagai mahasiswa, jangan sia-siakan masa kuliah lah hanya untuk sekedar lulus atau hanya untuk mencari ijazah, mencari gelar. Jadi akan tetapi lebih baik kita gunakan waktu ini untuk berproses menjadi manusia yang seutuhnya melalui cara humanisasi, melalui pendidikan yang bukan hanya mengisi kepala tapi juga dengan mengisi hati dan menyentuh hati. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.